Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Kalau tadi Anda ngelihat saya sendirian ya, enggak dong, saya nggak akan lama-lama sendirian karena di studio saya hari ini sudah kehadiran ada Mbak Nandine Kuncoro selaku fasilitator movement and well-being. Lalu ada Mbak Griska Gunara Kiting, ini certified Astanga Yoga Instructor ya. Dan kita nih mau ngobrolin soal Journey to Sense, program pengembangan kapasitas diri bagi perempuan yang digelar di Swedia. Dan memang ngobrolin soal perempuan ini kan banyak hal ya, apalagi di zaman saat ini tuh tantangannya luar biasa ya. Dari sektor domestik, di luar domestik tuh perempuan harus tough gitu ya, harus tangguh. Terus kadang-kala dia juga butuh ruang juga ya untuk mengeluarkan kegelisahan dan juga beban yang ada. Betul. Dan menarik juga nih mengenai Journey to Sense ini ya. Ini diusulkan nih proyeknya oleh Tatu Maya. Ini nggak datang ya Ibu Tatu Mayanya ya. Ini seniman visual dari Swedia. Ada juga Mbak Nandine dan juga ada Mbak Griska yang mengusulkan proyek ini. Nah, kita mau ngobrolin soal proyek ini sendiri. Mungkin ada yang mungkin Mbak Nandine atau juga Mbak Griska mau cerita tentang awal mula dari proyek Journey to Sense ini ya. Ini seperti apa nih awal mulanya? Oke, terima kasih Mbak Dora dan terima kasih sudah mengundang kami, saya dan Griska. Saya Nandine dan Griska di sini mewakili Tatum. Kami menyelenggarakan proyek Journey to Sense ini dimulai sebetulnya di bulan Mei tahun 2022. Itu adalah awal perbincangan antara Tatum dan saya untuk membuat eksibisi seni pada awalnya. Jadi kita berkolaborasi lewat lukisan dan tulisan. Jadi Tatum sebagai visual artist itu melukis sebagai sarana ekspresi dia, dan kemudian saya merespon lukisan tersebut melalui tulisan atau dalam bentuk puisi. Nah, dari kolaborasi kami berdua ini terciptalah sebuah dialog yang kemudian menjadi lebih dalam. Jadi kami mulai saling bercerita bagaimana personal experience kami dalam menghadapi peran kita di lingkungan masing-masing sebagai perempuan. Bagaimana kami menyikapi stres, bagaimana kami menyikapi emosi yang kadang tidak stabil, bagaimana kami juga menyikapi tantangan yang diberikan dari berbagai segi dalam kehidupan. Dan akhirnya inilah yang melahirkan nama program ini, yaitu Journey to Sense. Ya, adalah sebuah perjalanan bagi kita pribadi dan bagaimana sebenarnya kita ini merespon kehidupan. Bagaimana sebenarnya kita ini menggunakan sense indera-indera kita itu untuk merespon terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya orang di sekitar kita dan juga pekerjaan, situasi yang di luar. Kira-kira seperti itu awalnya. Oke. 2002 berarti pas pandemi ya? Exactly. Emang kalau udah pandemi di rumah banyak mulai berbicara pada diri sendiri, itu waktu-waktu yang tepat ya untuk ini. Dan ini untuk untuk Journey to Sense ini dikembangkan di Swedia apa ketika di Indonesia sendiri? Ngobrolnya di mana waktu itu? Waktu itu ngobrolnya online. Oh, justru karena pandemi ya. Karena pandemi itu, karena Tatum kan berdomisili memang di Swedia waktu itu. Jadi tadi awalnya mau dibawa ke Indonesia terlebih dahulu, tapi kemudian karena satu dan lain hal ini jadi vakum dan dia lahir kembali, terwujud dan termanifestasi seperti yang sekarang itu akhir 2023, di mana tim kami menjadi lengkap dengan kehadiran Griska. 3 Sri Kandi ceritanya. Gimana akhirnya Mbak Griska bisa bergabung nih? Yang tadinya berdua, jadi akhirnya Mbak Griska bergabung. Akhirnya lebih kaya, kita bertiga, dan kebetulan juga, nggak ada yang kebetulan ya, saya ini yoganya spesifik, dan kebetulan memang harus juga memakai sense dari seluruh badan dan segala macam indera yang kita punya, gitu. Nah, dari situ akhirnya ya kita sama-sama
punya waktu di tiap minggu untuk ngobrolin apa nih yang sekiranya bisa kita bagikan untuk terutama perempuan, yang mana biar kita juga jauh lebih bisa mendalami diri kita sendiri. Dalam hal ini saya dalam praktik Ashtanga Yoga gitu. Dan proyek ini sudah diimplementasikan ke orang lain di luar Mbak berdua? Oke, jadi Journey to Sense itu the story of body, mind, and soul kan. Jadi bagaimana kita ini mengekspresikan diri itu bisa melalui banyak hal. Secara spesifik untuk Tatum dia melalui melukis, painting, dan itu memang sudah terjadi sangat lama dan dia sangat terlibat dalam aktivitas seni di Swedia dan juga di Indonesia. Saya sendiri telah melakukan kegiatan menulis ini sejak usia sekolah, mungkin SD, SMP ya, sebagai sarana ekspresi diri yang terus dilakukan sehingga menjadi seperti sekarang. Tapi memang belum pernah dipublikasikan selain di sosial media. Begitupun dengan Griska, dari sisi body itu adalah melalui latihan Ashtanga Yoga practice. Jadi kami bergerak untuk menumbuhkan keselarasan antara body, di mana we live in our body, our container. Also bagaimana hal tersebut saling mempengaruhi dengan emosi dan juga dengan pola berpikir sampai ke pola perilaku sehari-hari. Seperti itu. Jadi bentuknya bisa macam-macam ya untuk rilisnya ya. Betul. Baik itu lukisan, dari seni lukis, tulisan, dan juga dari movement. Luar biasa. Jadi kita tinggal pilih mana yang lebih cocok dengan diri kita begitu ya. Wah, ini luar biasa. Sebenarnya ini ingin mengaktifkan kembali sensin-sensin di wanita-wanita pada umumnya, karena kan kita hidup di negara kita hidup di dunia yang seperti sekarang, digital era, jauh lebih stres untuk perempuan-perempuan pada umumnya. Kemudian juga kenapa ada Ashtanga Yoga juga, karena kita fokusnya dari pernapasan. Gitu. Jadi juga kita jadi punya ruang juga ya untuk rilis emosi diri kita sendiri. Dan itu penting ya, penting banget ya. Penting sekali. Kalau dari seni lukis sendiri gimana nih? Biasanya? Mungkin kalau aku tidak bisa berbicara dari seni lukis karena tulisan maksud saya. Berbicara dari Tatum ya, sisi menulis. Ya kalau dari menulis gimana? Kalau dari menulis, semua orang saya rasa punya caranya masing-masing. Jadi banyak sekali jenis style of writing yang bisa menjadi sarana untuk ekspresi diri ataupun sarana rilis. Buat saya menulis itu adalah ungkapan terhadap situasi yang otak saya tidak bisa mengerti, atau sesuatu emosi yang tidak bisa saya proses. Jadi saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Kadang saya sendiri tidak mengerti apa maksud tulisan tersebut, ini aja ya. tapi something move me to make that writing. Dan banyak sekali tulisan yang sebetulnya beberapa tertunda gitu, tapi pada masanya dia akan menyelesaikannya sendiri. And then seringkali saya kembali membaca tulisan-tulisan lama, and I was like, wow, ya. Luar biasa ya, bisa melewati hal itu ya. Jadi sebenarnya inilah yang kami ingin bagi dari program Journey to Sense ini, bahwa kita semua punya potensi untuk mengutarakan isi dari diri kita sendiri, kembali membangun koneksi terhadap inti diri kita, betul. Gitu. Melalui apapun. Some people write, some people draw, orang lain bergerak, semua orang bisa melakukan, olahraga, bersuara, berolahraga, apapun itu. Jadi tinggal kenali apa yang bisa membuat kita rilis ya. Tapi kalau seandainya nulis gitu, curhat di medsos gimana? Bentuk rilis diri nggak sih? Panjang gitu ya. Tergantung sih. Kalau aku banyak di tulisan, karena berangkatnya memang dari background hidup aja sih, karena semua perjalanan ya. Karena kalau buat saya, kenapa saya akhirnya serius di Ashtanga Yoga juga pun karena Ashtanga Yoga itu bikin struktur badan saya kembali lagi
gitu, dengan latihan yang intens dan juga mengenal akarnya dari mana sih nih yoga. Dan yoga secara umum sebenarnya banyak artinya, tapi untuk saya pribadi memang ini lebih kepada yoga yang memanggil saya gitu. Yoga choose you, jadi emang nggak bisa sembarangan juga. Iya, Ini berbeda betul. dari yoga pada umumnya ya untuk Astanga Yoga ya. Betul. Bedanya apa sih? Karena yoga hanya ada dua sebenarnya. Kayak aku kurang paham Yoga ya untuk terapi, peryogaan. iya yoga terapi dan yoga yang lainnya. Maksudnya yang lainnya itu lebih kalau kata orang yoga sirkus ya, yang kemana-kemana apa segala Oh, macam iya, ini iya, itu. iya, Tapi iya. saya nggak bilang itu jelek. Semua latihan yang menggunakan gerak itu adalah untuk mengaktifkan kembali semua yang ada di badan kita. Gitu. Kenapa Ashtanga Yoga itu fokusnya di pernapasan? Karena untuk mengembalikan lagi, kita memfokuskan diri lagi, lebih pelan intinya untuk kita napasnya. Lebih tenang Karena ya. iya, karena biasanya kalau kita keluar rumah itu lebih yang gojor-gajruk, Buru-buru buru-buru gitu segala ya. macam. Kita lupa bahwa itu bergerak di Jantung dalam. ya langsung ya, Iya, dedut-dedut gitu iya, ya. betul. Oke. Dan rongga kita nih besar sebenarnya. Kita setiap sehari-hari hanya mengeluarkan pernapasan yang kita buang itu hanya beberapa persen aja sebenarnya. Oke. Iya, Jadi ini juga baik ya ternyata untuk kesehatan diri kita juga ya, nggak cuman ngerilis emosi tapi juga untuk tubuh kita juga ya. betul. Karena kalau tubuhnya udah stabil, emosi stabil, tubuh juga jadi lebih baik begitu ya. Wah ini luar biasa juga ya. Kita tadi mau baca nih ya. Tadi yang curhat tadi tuh, yang curhat. Ini aku bacain aja. Ini ada curhat di IG kita nih. Tadi kita udah posting kan untuk wawancara hari ini. Ini dari Lala Kazar ini ya. Jadi dia curhat ini bilang ya di IG kita, di tengah kesibukan suka curi-curi waktu menghibur diri, seperti dengerin musik atau nonton drama favorit, tapi sambil berkegiatan seperti sambil masak atau bersih-bersih rumah. Tapi kadang tetap merasa kesepian karena pasangan kurang bisa jadi pendengar yang baik. Padahal butuh ngobrol-ngobrol santai aja, nggak selalu serius. Akhirnya balik lagi ke aktivitas apapun, ya bisa jadi distraction untuk stay positif. Gimana kalau gitu Min? Waduh. Ini curhat beneran. Sebetulnya sejalan dengan apa yang ingin Journey to Sense ini sampaikan, bahwa melalui 3 kegiatan utama kami itu kan ada yang intercultural dialogues. Itu merupakan tempat di mana bisa saling berdiskusi, bisa saling berbagi mengenai apapun yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga satu activity yaitu art therapy. Jadi kita akan menggunakan visual sebagai media untuk terapi kembali ke dalam diri sendiri dan melakukan self healing for beginner istilahnya. Dan kemudian nanti akan diikuti dengan program Ashtanga Yoga. Terkait dengan bagaimana caranya, saya menangkap bagaimana caranya membangun ruang di dalam diri kan ya. Memang betul kita ini hidup di dunia yang sangat cepat dengan arus informasi yang berputar sangat cepat, dan rasanya kita nggak punya waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Ditambah lagi mungkin pasangan yang kurang mendengar begitu ya, kurang ada begitu. Iya. Makanya di sini kami menekankan bahwa we want untuk berbagi bagaimana kita bisa menumbuhkan kapabilitas dan kapasitas dari dalam diri kita sendiri menjadi sebuah pribadi wanita yang independen secara menyeluruh, bukan independen bagaimana, tapi menyeluruh dengan kemampuan untuk memaintain energi sendiri, mengatur diri sendiri gitu. Kembali mengenali diri sendiri Kembali deh mengenali intinya. diri sendiri. Kadang kan orang bilang oh healing gitu ya, tapi seberapa sering sih kita berkaca diri ke diri sendiri, seberapa sering kita bilang I love you sama diri kita sendiri. Sebenarnya lebih ke situ, kita mau mengaktifkan lagi sensing para wanita-wanita yang mana kita dari masa lalu, dari masa kecil kita bawa bagasi yang selalu kita bawa sampai hari ini gitu.
Jadi paling tidak dengan adanya Journey to Sense mereka bisa lebih sedikit merilisnya melalui program yang kita akan bawa gitu. Tapi memang kita harus menyediakan waktu untuk diri kita sendiri ya. Sekecil apapun atau sedikit apapun waktunya ya. Kadang-kadang kita tuh sibuk dengan mengurus orang lain. Betul. Perempuan mengurus betul, itu memang tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu peran kita ya. Kalau mungkin bisa lihat di akun Instagram kami Journey to Sense, di situ ada sebuah reels, sebuah reels yang simple guided meditation, just for you to take a short break, short pause. Mungkin bisa coba didengarkan dan berpartisipasi. Boleh tuh tadi ya. Bisa komen tuh di bawahnya. Biar lebih bisa coba reflektif lah ke diri sendiri. Biar bisa coba juga. tuh tadi yang nggak punya waktu dan juga ruang untuk ngobrol, ada tuh toolsnya ya, meditation ya. Kalau memang waktunya sedikit, itu bisa dilakukan kapan saja ya. Pagi, siang, malam. Betul. Sebenarnya nyuci piring juga bisa meditasi. Oh, serius? Betul. Nanti pecah itu piringnya enggak ya? Nyetrika juga pun bisa jadi meditasi. Tergantung pikiranmu kemana-mana enggak. Pikiranmu mikirin apa enggak? Oh iya dong. Pastinya. Kalau buat saya ya, gitu. Saya suka nyuci piring. Jadi kadang-kadang kalau saya pikir ini yang kenapa orang bilang hati-hati dengan kamu berbicara pada saat kamu melakukan apapun, karena dirimu mendengar. Sel-sel tubuh kita ini juga sel-sel hidup yang mana kita nggak bisa abai. Jadi apa yang orang bilang, oh kalau kamu bilang bisa, yes you can do it. Tapi kalau kamu bilang nggak bisa, ya udah pasti nggak bisa. Itu badan kita, sel-sel di dalam tubuh kita ini merekam semua, ada rekam jejaknya gitu. Berarti harus hati-hati ya memasukkan segala sesuatu dalam tubuh pikiran sama kita ya. Betul. Nih aduh, kadang-kadang kita suka ngucapin yang nah itu yang justru tidak membangun diri kita sendiri ya. Wah, itu juga termasuk bagian dari Journey to Sense juga ya. Ini luar biasa. Sebetulnya kita ingin membangun awareness yang lebih besar terhadap diri kita sendiri for a start. Jadi bagaimana kita berbicara dengan diri, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita berperilaku, semua awalnya kami ingin membangun awareness tersebut. Dan kalau kita akibatnya nih atau dampaknya kalau kita tuh nggak punya tadi ya sense pada diri kita sendiri tuh bisa seburuk apa sih? Bisa seburuk. Apa ya? Bisa aku akan tingkat, berbicara cerita personal ya. Jadi banyak buat saya itu muncul dalam bentuk tension or pain di badan. Jadi misalnya gangguan migrain yang berkelanjutan atau sakit di area tertentu yang kurang bisa dijelaskan gitu. Jadi seperti yang Griska tadi katakan, badan kita menyimpan memori dan dia akan keluar message-nya dalam bentuk rasa sakit. Begitu. Makanya kita mau memberikan opsi alternatif untuk menumbuhkan potensi untuk bisa pertama sadar bahwa oh ini badan saya dan badan saya ini banyak menyimpan cerita dalam bentuk rasa sakit, dalam bentuk ketidakseimbangan, macam-macam. Dan sekali lagi kita selalu abai. Ya betul. Kita selalu abai. Dan penelitian mengatakan memang apapun masalah yang ada di masa lalu itu diturunkan secara generasi ke generasi. Makanya itu berbahaya sekali. Kalau bisa kita turunkan ke itu secara tidak langsung, secara tidak sadar, alam bawah sadar itu demikian. Jadi kalau memang kitanya tetap mau begitu aja, ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, sama generasi kita selanjutnya. Berarti kita harus selesaikan sekarang nih ya masalah kita ya, jangan dibawa-bawa nih ke generasi selanjutnya ya, itu bahaya banget. Dan ini untuk Journey to Sense sendiri, kedepannya mau seperti apa nih? Kedepannya tentu saja kami ingin berbagi ini dengan skala yang lebih luas. We want to reach so many women, dan kami juga ingin berkolaborasi dengan para wanita untuk jadi yang dibagi itu jadi lebih kaya gitu. Jadi kalau kami dari sisi visual, wording,
dan yoga, Movement, ya. kami bisa membuka ini dari Banyak. lebih Dari banyak banyak, lagi, dari iya. banyak aspek ya. Harapannya memang kepengen seperti ada community yang lahir dari sini juga. Yang Iya, grow up betul. ya. Ya, untuk wanita-wanita yang memang butuh space, kami punya dan bisa menyentuh banyak hati para wanita untuk lebih sadar akan diri sendiri. Iya. Iya. Jadi ini pengen lebih disebarluaskan lagi ya ini supaya juga menjangkau banyak orang terutama perempuan di seluruh Indonesia Iya. begitu ya. Iya. Nah, kalau pengen kepoin tentang Journey to Sense tadi Instagramnya apa nih? Instagramnya Eta ini lagi. Journey to Sense. Oke. Iya. Yang account X-nya ada? Kita belum Belum sampai ya, situ belum sih. sampai situ. Iya. Tapi di situ udah banyak info-info yang juga bisa digali ya tentunya ya kalau kepoin Instagram jadi dari Journey to Sense itu ya. ya Oke. bisa berkomunikasi langsung dengan kita Iya. juga melalui account tersebut. Account. Oke. Kalau Oh, misalnya- bisa DM ya. Hmm. Atau bisa curhat juga nggak ya? Curhat silakan langsung yang di Reels itu sudah disediakan. Udah disediain. Nggak ada yang mau curhat ya. Iya. Ya, pokoknya sukses selalu ya untuk Journey to Sense nih. Ini luar biasa sekali ya. Dan kita butuh awareness ini tuh ditangkap oleh seluruh perempuan Indonesia nih. Ada yang mungkin yang mau disampaikan untuk terakhir? Untuk Mbak pembukaan Rizka. mungkin kita akan launching di Swedia nanti. Jadi Itu kapan? tanggal 16 Mei. 16 Mei. Kemudian juga berlanjut dengan Astanga Yoga introduction-nya itu di bulan Juni. Tahun ini ya? Tahun ini juga, betul. Tapi dengan harapan juga tahun depan akan kita bawa ke Indonesia. Wah, seru nih ya. Ya, dan tahun depannya lagi mungkin ke UK Oh. atau ke Abu Dhabi atau ke Keliling- Belgia. keliling Iya, dunia ya. Betul. Niatnya seperti itu. Amin, amin, amin. Iya. Lancar tentunya ya. Amin. Kalau dari Mbak ada yang mau statement terakhir mungkin? Mungkin aku hanya akan bilang bahwa you are all welcome to join us. Yes. Jadi kita semua harus mulai menyadari hal ini dan mulai mencoba ya membuka ruang untuk diri kita sendiri. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau ada yang mau kepoin aja langsung ke IG Journey to Sense-nya ya. Dan terima kasih Mbak Nadine dan juga Mbak Griska dan Mbak Nadine ya udah hadir nih ke studio kami Voice of Indonesia. Tentunya semoga apa yang kami perbincangkan hari ini bermanfaat untuk para pendengar setia Voice of Indonesia. Tetap stay tune di www.voinews.id atau juga aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar dan Thank terima you. kasih. Terima kasih Mbak Dora. Sukses selalu. Voice of Indonesia.